Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan selamat datang di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Bapak Ibu mohon maaf mengganggu waktunya sebentar sambil menunggu dipanggil untuk periksa, untuk ambil farmasi ataupun untuk mendaftar. Perkenankan kami dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit, saya Ica bersama tim dan bekerja sama dengan dokter spesialis mata RSUD Merah Putih ingin memberikan sedikit informasi, berbagi informasi kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan hari ini kita memperingati hari apa? Hari Perempuan Sedunia. Siapa yang ulang tahun? Enggak. Oh, enggak ada ya. Ya udah. Karena kita tidak ada yang ulang tahun, kita tidak memperingati hari ulang tahun. Tapi hari ini kita memperingati hari penglihatan sedunia. Bapak Ibu semuanya, siapa yang ingin melihat indahnya dunia? Semuanya lah ya. Oke, Bapak Ibu, ternyata penyebab salah satu kebutaan paling besar itu adalah katarak. Di mana katarak ini tidak hanya diderita oleh lansia saja, tapi ternyata ada juga yang di usia muda bahkan anak-anak. Nah, kenapa sih katarak ini menjadi salah satu penyebab utama kebutaan di dunia, termasuk di Indonesia? Nah, kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang katarak ini. Dan apakah di RSUD Merah Putih memiliki layanan untuk pengobatan katarak? Kita akan simak selanjutnya oleh narasumber kita. Langsung saja Dr. Tiara Putri Utami, spesialis mata. Kami persilahkan. Bapak Ibu nanti silahkan menyimak. Untuk yang beruntung dapat souvenir dari RSUD Merah Putih. Hanya untuk yang beruntung saja ya. Silahkan menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung. Silahkan Dr. Tita. Terima kasih Maija. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ya. Perkenalkan dulu, saya Dr. Tiara, dokter spesialis mata di RSUD Merah Putih. Nah, hari ini itu sebenarnya adalah Hari Penglihatan Sedunia, Bapak Ibu. Nah, di kesempatan kali ini saya senang sekali ingin berbagi dengan Bapak Ibu mengenai salah satu penyebab penglihatan itu buram dan penyebab yang paling banyak tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia penyebabnya sama, yaitu katarak. Oke, itu katarak. Nah, untuk normalnya Bapak Ibu, mata kita itu harusnya dia jernih lensanya. Jadi apa sih syarat kita bisa melihat jelas? Syaratnya ada 3. Kalau kita kategorikan secara besar ya, kornea kita harus jernih. Kornea itu kalau kita bercermin yang warnanya hitam. Nah, itu sebenarnya kan lapisannya seperti kaca ya, dia harus jernih. Kedua, lensanya juga harus jernih. Yang ketiga, saraf retinanya yang harus sehat. Nah, ibaratnya lensa kita itu seperti ini. Kalau kita punya yang namanya lemari, pintunya kaca, kalau kita mau lihat isi lemari kan kacanya harus jernih ya. Kalau kacanya itu buram, kita nggak bisa lihat isi lemarinya apa. Nah, sama seperti katarak. Katarak itu kalau terjadi ada kekeruhan di lensanya, yang ada di depan kita jadi nggak kelihatan. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi katarak itu adalah suatu kekeruhan yang ada di lensa mata. Paling besar penyebabnya karena usia yang menua. Nah, kemudian efeknya apa? Pandangan yang harusnya jernih gitu ya, pemandangan sungai yang harusnya kelihatan cantik, ternyata jadi terlihatnya buram, seperti berasap, seperti terlihat ada kabutnya. Nah, ada fakta menarik tentang katarak. Katarak ini yang pertama tadi dari data Kemenkes itu 81% kebutaan itu disebabkan oleh katarak. Nah, katarak ini betul paling besar kita temui di usia-usia yang sudah lanjut karena dia merupakan proses penuaan. Tapi jangan salah, anak-anak, bayi itu juga bisa terkena katarak karena dari infeksi-infeksi dalam kandungan, dari proses adanya benturan di kepala, di mata gitu ya, ada luka di mata, pernah ada infeksi yang cukup lama di mata. Nah, kemudian proses-proses apa yang mempercepat seperti minus yang tinggi,
diabetes yang tidak terkontrol itu juga dapat mempercepat proses katarak. Nah, memang hingga saat ini tidak ada obat minum atau obat tetes yang dapat menjernihkan kembali lensa yang sudah keruh. Tapi ada cara supaya kita bisa menghilangkan katarak itu sehingga penglihatannya dapat menjadi lebih jelas. Nanti kita jelaskan di akhir ya. Oke. Nah, tadi ini apa sih sebenarnya resiko-resiko kita itu dapat terbentuk kataraknya atau terbentuknya bisa lebih cepat? Yang pertama, usia di atas 40, di atas 50 memang lebih berisiko. Kemudian riwayat keluarga, jadi misalnya di satu keluarga mungkin kataraknya itu muncul di usia yang lebih awal, 40-an. Mungkin nanti memang ke depannya ada kemungkinan kita juga kataraknya munculnya lebih awal, seperti itu. Kemudian adanya penyakit lain di mata, misalkan ada glaukoma, ada peradangan yang berulang, ada diabetes, kemudian kebiasaan merokok, dan yang penting adalah ini juga tetes mata. Kalau kita membeli tetes mata yang tidak sesuai untuk indikasinya, dosisnya, dan jenisnya, sangat mungkin sekali itu dapat mencetuskan katarak yang muncul lebih awal. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting adalah terkena sinar matahari secara langsung. Makanya kalau mungkin Bapak Ibu periksa ke dokter, ada tuh yang disarankan pakai kacamata yang ada anti UV-nya gitu ya, karena itu merupakan salah satu cara kita mencegah katarak itu muncul lebih awal. Nah, karena kan kalau usia, genetik itu kan kita tidak bisa mengubah ya, tapi yang bisa kita cegah adalah tadi peradangan di mata, sehingga kalau ada tanda-tanda kok saya kayaknya radang ya, sakit di mata, segera ditangani sehingga tidak memunculkan katarak. Kemudian gula darahnya dijaga. Untuk obat-obatan mata sebisa mungkin tidak beli secara bebas karena efek sampingnya lumayan juga ya kalau terjadi katarak ya. Kemudian hindari merokok dan hindari paparan sinar matahari yang langsung. Boleh pakai topi, boleh pakai kacamata anti UV bebas. Itu ya. Kemudian apa sih tandanya ketika kita itu muncul terlihat di dalam mata itu ada putih-putihnya, kemudian disertai dengan pandangannya buram, pandangannya double, ganda. Kemudian kalau melihat itu jadi lebih redup, lebih mudah silau kalau terkena cahaya, entah cahaya matahari ataupun lampu yang terang. Nah, kemudian ada juga di katarak itu salah satu tandanya dan gejalanya adalah ganti-ganti kacamata dengan sering. Jadi sudah ganti kacamata bulan ini, beberapa minggu kok sudah tidak nyaman, butuh ganti lagi, beberapa minggu sudah tidak nyaman lagi. Nah, bisa jadi itu salah satu tanda katarak yang awal, seperti itu. Nah, kita saat di rumah sebenarnya bisa loh Bapak Ibu untuk mencoba screening atau pemeriksaan mandiri di rumah. Nah, pemeriksaan mata mandiri di rumah itu caranya gampang, tutup mata kanan dan kiri secara bergantian. Nah, syaratnya adalah waktu menutup mata itu matanya tidak ditekan. Nah, jadi matanya harus ada celahnya di balik telapak tangan gitu ya, kayak mangkok. Tutup mata kanan, tutup mata kiri. Kemudian kita amati apakah ada yang buram di salah satu mata atau kedua mata. Nah, jika ada, itu berarti tandanya Bapak Ibu butuh tuh untuk memeriksakan matanya sehingga tahu apa sih penyebabnya. Apakah butuh kacamata saja, butuh tetes mata, atau butuh terapi yang lainnya. Itu ya. Nah, kapan perlu ke dokter mata? Satu, tadi kalau ditemukan adanya gangguan penglihatan saat kita periksa sendiri ya di rumah, kok ada yang buram ya di salah satu mata atau keduanya. Kemudian tadi ada tanda dan gejala kataraknya, jadi penglihatannya buram, berkabut, kalau membaca harus terang sekali gitu ya, mulai silau. Kemudian kalau bercermin kok matanya ada yang lebih putih di dalam bola mata kita gitu ya. Atau yang paling terakhir, ini tidak kalah penting, paling tidak Bapak Ibu 1 tahun sekali itu kita memeriksakan diri untuk mata kita agar kita tahu kesehatan mata kita itu selalu baik.
Nah, kalau diperiksa sebenarnya apa sih dok yang diperiksa gitu ya? Pemeriksaan katarak itu nanti kita akan lihat tajam penglihatannya dulu. Seberapa buram sih saat ini gitu ya? Kemudian masih bisa dikontrol tidak sih dengan kacamata gitu. Kemudian yang kedua kita lihat dulu lensanya itu sekeruh apa ya? Kalau lensa kataraknya sudah tebal sekali itu kayak di gambar kanan atas. Nah itu tebal sekali jadi sudah mencoklat gitu ya. Kemudian kalau memang sudah terjadi katarak, biasanya nanti terapinya adalah dengan dibersihkan kataraknya dengan tindakan. Nah sebelum itu kita akan ada pemeriksaan untuk saraf matanya dan juga pemeriksaan untuk pengukuran lensa. Nah itu semuanya nanti dengan alat-alat canggih yang ada di sini bisa. Oke, kemudian, nah ini yang tadi saya bilang ya, betul katarak itu memang tidak ada obat ataupun obat minum atau tetes yang bisa menjernihkan kembali. Tapi kabar baiknya saat ini katarak itu tindakan operasinya sudah sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya katarak itu operasinya identik dengan sayatan di mata yang besar, kemudian jahitannya banyak sehingga resikonya cukup tinggi. Nah sekarang katarak itu sudah sangat canggih dengan luka yang sangat minimal. Dia bahkan nggak kelihatan, kalau nggak pakai alat nggak kelihatan lukanya. Dan untuk tekniknya itu adalah dengan getaran ultrasound. Jadi alat yang masuk pun sangat kecil, sehingga resiko-resiko yang tidak diinginkan sangat bisa diminimalkan dengan teknologi yang terbaru. Sehingga kita bisa sebutkan bahwa tindakan katarak saat ini bisa aman, nyaman, dan cepat. Oke. Mungkin untuk sharing terkait kataraknya ternyata sudah di slide terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini kita masih buka untuk sesi tanya jawab. Siapa tahu masih ada yang masih bingung atau masih ada yang mau berkonsultasi di sini, boleh. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Penglihatan Sedunia. Mari kita jaga kesehatan mata kita untuk kehidupan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Dokter Tita, terima kasih atas informasinya. Nah Bapak Ibu, ada kesempatan gratis untuk Bapak Ibu semuanya bertanya di sini tanpa harus mendaftar ya. Silakan yang ingin bertanya tentang katarak atau ada pengalaman keluarga atau pernah mengalami katarak atau operasi katarak, silakan. Gratis nih Bapak Ibu, nggak ada biaya konsultasinya. Boleh. Oh iya boleh, monggo Ibu boleh dong. Monggo. Oke. Dengan Ibu siapa dari mana? Wakil dari Bodo. Itu anak saya tuh naik keluar mau, ini kan baru magang, kan dia P5, dia pakai kacamata, tapi nek keluar magang kacamata dilepas, terus pakai apa itu softline, gimana itu bahaya enggak kira-kira? Ya baik, berarti dari Bu Fatika ya. Putranya memiliki -5, kemudian sering menggunakan, saat ini menggunakan softline, biasanya menggunakan kacamata aja ya. Rumah dilepas, maksudnya softline-nya tuh Ya, untuk penggunaan kacamatanya. Oh ya, seperti itu Dokter, bahaya atau tidak? Oke, terima kasih Bu Fatika. Jadi kalau kita punya gangguan refraksi ya, entah itu minus, plus, silinder, semua yang butuh bantuan lensa kacamata, itu sebenarnya memang boleh kalau misalkan mau pakai soft lens atau kontak lensa. Kontak lensa itu sebenarnya jenisnya banyak sekali, nggak hanya soft lens. Nah, soft lens itu cukup baik, tapi harus ada indikasinya. Yang pertama, ukurannya harus tepat. Jadi misalnya minusnya 5, sebenarnya dia punya konversi nih untuk ukuran soft lens-nya. Jadi tidak semua itu ukuran bisa dikonversi menjadi soft lens. Kemudian yang kedua, kondisi matanya. Untuk mata-mata yang sering kering, sering terjadi iritasi, itu harus ditangani dulu hingga stabil, baru boleh menggunakan soft lens. Bahkan ada beberapa kondisi mata yang memang dia sangat rentan, misalnya dengan kondisi alergi, mata kering yang sangat, itu tidak kita sarankan untuk pakai soft lens, mungkin pakai kacamata aja. Yang ketiga, ketika
ketika sudah pakai soft lens memang harus telaten PR-nya. Jadi harus sering ditetes supaya nggak kering. Kemudian harus rajin untuk dilepas. Ketika dilepas soft lens jangan lupa untuk dibersihkan. Tapi syaratnya tangan yang memegang mata atau soft lens harus bersih juga. Karena salah satu resiko untuk pemakaian kontak lensa jenis apapun adalah iritasi di mata atau infeksi di mata karena dia adalah benda yang langsung nempel. Nah, sehingga itu harus benar-benar dijaga kebersihannya, kesterilannya sehingga dapat manfaatnya tapi tidak menimbulkan luka. Kalau adik itu pakai cuma pas sepeda warna itu Berarti kemungkinan untuk penggunaan kontak lensa itu juga tidak langsung kita pakai segampang yang kita mau ya dok ya. Misalkan kita punya minus 5 ya, terus kita mau beli lensa kontak lensa, itu kita nggak harus selalu beli yang ukuran 5 ya. Oh ya, berarti harus diperiksakan dulu ya sesuai yang sesuai dengan mata kita. Karena kalau kacamata kan ditaruhnya di hidung ya. Kalau mata kontak lens kan ditaruhnya langsung di mata dan itu lebih deket banget ya sama mata. Berarti mungkin ukurannya akan berbeda ya. Oh ya, dan mungkin juga kalau ada silinder ya juga beda ukurannya kalau cuma minus aja. Karena nggak selalu setiap kontak lensa itu ada silindernya ya dok. Memang biasanya adanya cuma minus aja, tapi biasanya kalau ada silindernya nggak langsung dapat gitu. Harus diapakan dulu ya gitu ya, pesan dulu gitu sama optiknya ya dok ya. Bisa beda. Ya betul Mbak Ica. Jadi kalau untuk kontak lensa, apalagi yang soft lens itu dia tidak bisa untuk silinder. Jadi dia hanya bisa mengcover lensnya. Sehingga nanti kita harus amati dulu nih silindernya berapa, tinggi silindernya yang seperti apa, sehingga nanti jenis kontak lensa bisa disesuaikan. Ya. Ada lagi pertanyaan Ibu, Bapak? Apakah? Oh ya, boleh. Silahkan Mas, dari mana? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ipin dari Kecamatan Ragunan. Saya mau tanya apa namanya kalau pemakaian kacamata jika tidak sesuai sama minusnya apa bisa nambah? Misal saya minus 4 tapi pakai kacamatanya minus 3,5 atau 3 itu bisa mempengaruhi nggak kedua matanya? Terima kasih. Baik, dari Mas Ipin. Terima kasih Mas Ipin. Boleh sambil duduk Mas Ipin. Ya, jadi penggunaan kacamata kalau tidak sesuai dengan ukurannya betul, dia dapat membuat mata kita jadi lelah. Ceritanya bisa lelah dulu nih, karena mata kita itu kan kepinginnya melihatnya fokus ya, sehingga kita punya otot-otot di sekitar mata itu yang akan membantu mata kita melihatnya fokus. Ketika kita butuh bantuan kacamata, tapi bantuannya itu tidak maksimal, otot mata kita akan bekerjanya lebih ekstra lagi, sehingga itu yang akan membuat lelah. Mata lelah ini yang akan menimbulkan minusnya lebih tinggi lagi. Jadi sering nggak sadar kalau yang kanan nambah, kalau yang kiri nambah itu nggak sadar. Kalau yang ini tetap mempengaruhi. Tetap mempengaruhi. Ya, makasih. Jadi paling tidak setahun sekali Mas Ipin dicekkan, betul, supaya kalau ada penambahan atau kalau ada silinder ada perubahan aksis dan sebagainya dapat kita ikuti sehingga matanya dapat terbantu maksimal. Sama Mas Ipin. Baik, seperti itu ya Mas Ipin. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oh ya, Bapak dari mana dengan namanya siapa? Nah, saya dari Sukoharjo, namanya Mubarok. Nah, mata saya agak terganggu seperti tebal-tebal atau ada kataraknya atau akibat dari gula saya tinggi. Bapak ada diabetes. Oh ya, dengan diabetes. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk katarak atau komplikasi dari diabetes, ya Pak ya. Itu sebenarnya kalau untuk gejala tebal-tebal itu banyak sekali variasinya. Tebal-tebal yang ganjel, tebal-tebal yang kebas itu akan agak berbeda. Cuma kalau tebal-tebal yang mengganjal, memang untuk saat ini yang paling sering adalah mata kering.
apalagi kalau usianya sudah lanjut, itu biasanya memang untuk air mata itu kualitasnya nggak stabil. Sedangkan mata kita itu kan butuh air mata ya, supaya jadi lembab gitu ya, sehingga kalau ada kotoran terbilas. Nah, kalau matanya kering jadinya ganjel, ada tebal-tebalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk katarak dan juga komplikasi dari diabetes, biasanya memang keluhannya lebih ke arah buram Bapak. Nah, cuma nanti kalau mau diperiksa komprehensif, nanti kita bisa bantu ke poli matanya. Ada. Jadi tadi pemeriksaan semua yang canggih saya katakan tadi, sampai ke alat operasinya kita semua ada. Ya, ada lagi Bapak Ibu, silahkan yang penasaran dengan tindakan pengobatan katarak di RSUD Merah Putih yang minim. Oh ya, ada dengan Bapak siapa? Perkenalkan, saya Bapak Sugiman dari Mertoyudan. Yang saya ingin pertanyakan di sini adalah solusi masalah bagaimana pengobatan mata itu selalu terus mengalir, dan kalau itu melihat jadi agak remang-remang nggak jelas. Mohon dijelaskan. Terima kasih Pak. Ya, ini salah satu juga keluhan yang sering ya, matanya rocos, berair banyak, kemudian kadang-kadang jadi buram terutama bangun tidur. Nah, memang kondisi matanya seperti ini kita harus lihat dulu apakah rocosnya ini karena mata kering, ataukah ada mata yang luka, atau ada infeksi di matanya. Karena terapinya pasti berbeda. Tapi salah satu yang dari ketiganya ini yang terapinya sama adalah bisa menggunakan artificial tears atau air mata buatan, pelembab mata. Nah, itu dapat salah satu terapi awal Bapak supaya mata kita yang kering menjadi lebih lembab, harapannya tidak semakin rocos. Cuma betul, sehingga baiknya nanti diperiksakan dulu apakah lebih mengarah ke mata kering, apakah ada iritasi atau infeksi, sehingga nanti penanganannya lebih spesifik. Ya, baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kabar baiknya di RSUD Merah Putih saat ini sudah tersedia dokter mata dengan dokter Tita. Beliau sudah lama di RSUD Merah Putih. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau mungkin tadi malu ya ingin bertanya, bisa berkonsultasi di RSUD Merah Putih. Untuk klinik mata buka hari apa aja Dok? Mungkin Bapak Ibu ingin tahu. Oke, itu di Poli Mata RSUD Merah Putih ada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Oh ya. Nah, baik. Untuk klinik mata bukanya pagi terus ya Dok ya. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa melakukan pengobatan atau konsultasi dengan menggunakan BPJS ya. Untuk Bapak Ibu yang memiliki asuransi BPJS silahkan bisa gratis, dan untuk yang ingin mungkin pengobatan katarak juga bisa difasilitasi oleh BPJS ya dokter ya. Ya, nanti sehari aja ya Dok ya. Sehari aja ya untuk operasinya ya. Nggak nginep. Nggak usah. Oh, nggak nginep. Jadi bubuknya di rumah aja. Nggak usah bubuk di rumah sakit ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan bisa menginformasikan kepada sanak saudara atau teman-temannya atau tetangganya yang mungkin ada katarak atau sejenisnya, bisa untuk melakukan pengobatan di RSUD Merah Putih dengan menggunakan BPJS gratis sesuai dengan platformnya, dan hanya 1 hari aja, one day care service ya. Jadi tidak perlu untuk rawat inap ya dokter ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan sudah berpartisipasi. Semoga Bapak Ibu yang berobat hari ini segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Untuk Bu Fatikah dan Mas Ipin, apakah masih ada ya? Oh ya, Bu Fatika, silang. Mas Ipin, masih ada Mas Ipin? Tunggu dulu ya Bu. Nggak ada ya? Pak Mubarok aja, boleh. Pak Mubarok silahkan. Kita ada kenang-kenangan dari RSUD Merah Putih. Mungkin bisa diterima dengan baik. Jangan dilihat dari bentuknya ya. Tapi
Jangan cuma 150. Nomor ya, kita kasih. Masa bilangnya cuma normal ya. Nomor tapi kayak lihat matanya itu bisa buram, butuh kacamata ya buram, tapi komplikasi diabetes juga bisa buram. Nah, nanti kita lihat yang mana ya. Monggo boleh maju ke depan Ibu dan Bapak. Nah, ada kenang-kenangan sedikit Oh ya, ya. terima kasih. Dan J, monggo madep sana, Mbak. Tanya. Sana. Ya, sana ya. Ini buat Ibu. Satu lagi untuk Bapak. Ya, saya terima dokter. Oh, ulangi lagi. Ibu gini aja. Nah, Ibu dulu ya. Yang ke Bapak. Kita foto dulu bareng, Bapak. jadi kayak suami. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Terima kasih ya Ibu, Bapak. Bapak Ibu. Ya, dari kami semoga apa yang sudah diinformasikan oleh Dokter Tiara tadi bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan semoga kesehatan mata kita selalu terjaga. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Dokter Tiara atas waktunya dan informasinya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Dok. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.